Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saat ini kita akan belajar bersama tentang pemupukan berimbang. Semoga bermanfaat. Jadi, sebelum mengulik lebih jauh, kita harus tahu definisi pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang merupakan pemberian pupuk ke dalam tanah untuk mencapai status semua hara esensial seimbang, sesuai kebutuhan tanaman, yang nantinya akan meningkatkan produksi dan mutu hasil, dan juga meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan tanah, serta menghindari pencemaran. Lalu, kenapa sih kita harus melakukan pemupukan berimbang? Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga kebutuhan konsumsi penduduk pun meningkat. Butuh meningkatkan pasokan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dan perlu peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan cara salah satunya adalah pemupukan berimbang, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanaman dan juga produksi. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari pemupukan berimbang? Pemupukan berimbang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dalam menghasilkan komoditas pertanian dan juga memperoleh unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan. Yuk lebih dalam lagi mengenali jenis pupuk. Terdapat 4 jenis pupuk, yaitu pupuk anorganik, pupuk hayati, dan juga pupuk majemuk. Pupuk organik merupakan pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisik, dan atau biologis yang berguna untuk membantu menyediakan unsur N, P, K, Mn, S, dan mineral lain. Pupuk organik merupakan pupuk dari tumbuhan atau hewan mati, kotoran, dan limbah organik yang dapat memperkaya hara, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk hayati merupakan pupuk dari produk biologi aktif mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Dan yang terakhir, ada pupuk majemuk yang merupakan pupuk dari campuran pupuk organik, anorganik, dan hayati yang dapat menyediakan unsur mineral dan memperbaiki kesuburan tanah. Lalu, kita harus mengetahui pengimplementasian atau pengaplikasian dari pemupukan berimbang. Contohnya, ada aplikasi pemupukan berimbang rekomendasi Petrokimia Gresik yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Dilaksanakan pada lahan demplot di Desa Bedeng 5, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, yang mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 44% per hektar, dari yang semula 5,9 ton menjadi 8,6 ton gabah kering panen per hektar. Selanjutnya, terdapat metode pemupukan berimbang padi sawah. Badan Litbang Pertanian bekerja sama dengan International Rice Research Institute, Lembaga Pupuk Indonesia, dan produsen pupuk untuk menghasilkan dan mengembangkan beberapa metode dan alat bantu peningkatan efisiensi pemupukan N, P, dan K untuk tanaman padi sawah, yaitu bagan warna daun untuk pemupukan N. Lalu ada petak omisi dan Paddy Soil Test Kit atau perangkat uji tanah sawah untuk pemupukan P dan K. Lalu, terdapat rekomendasi pemupukan berimbang padi sawah yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu rekomendasi umum dan juga rekomendasi spesifik lokasi. Untuk rekomendasi umum, dosis yang digunakan sebanyak 500 kg per hektar petroganik, 300 kg per hektar ponska, dan 200 kg per hektar urea. Waktu aplikasi dan takaran pupuk, yaitu pada saat awal penanaman atau dasar sebanyak 500 kg per hektar petroganik, 150 kg per hektar ponska, dan 50 kg per hektar urea. 20 hari setelah tanam, kita melakukan pemupukan kembali dengan dosis 150 kg per hektar ponska dan juga 50 kg per hektar urea. Lalu, kita kembali melakukan pemupukan 35 hari setelah tanam dengan dosis 100 kg per hektar urea. Selanjutnya, untuk rekomendasi spesifik lokasi yang diterapkan pada lahan demplot di Desa Bedeng 5, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dengan dosis 2000 kg per hektar petroganik, 300 kg per hektar NPK Ponska Plus, 200 kg per hektar urea, 2 kg per hektar ZK, 100 kg per hektar Petrobiofertil, dan 8 kg per hektar Biodekomposer Petrogladiator. Dan ditambahkan juga pembenah tanah kapur pertanian atau kaptan, yaitu sebanyak 6,8 ton per hektar kebomas yang menyesuaikan kondisi tanah yang masam.
Lalu juga kita tambahkan pestisida Sidafur sebanyak 10 kg per hektar untuk mengatasi gangguan hama. Dan juga NPK Pons K+ dengan kandungan NPK 15-15-15 yang terkandung 9% sulfur dan 2000 ppm unsur hara mikro esensial zinc yang nantinya dapat memaksimalkan pertumbuhan vegetatif, pembentukan bunga, dan juga buah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian dan semoga video ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Terima kasih.